Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah anak-anak, pada zaman dahulu di negara kita terdapat banyak kerajaan Hindu, Buddha maupun Islam. Kita dapat mengetahuinya dari peninggalan sejarah kerajaan-kerajaan tersebut. Nah pada kesempatan kali ini kita akan belajar muatan IPS. Yang akan kita bahas yaitu kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang ada di Indonesia. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan yang terletak di tepi Sungai Mahakam yang berada di Kalimantan Timur. Kerajaan ini adalah kerajaan Hindu tertua yang ada di Indonesia. Lalu, kerajaan ini berjaya saat dipimpin oleh raja yang bernama Mulawarman. Raja ini dikenal sebagai raja yang dermawan. Dituliskan dalam prasasti Yupa bahwa dia menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Keberadaan kerajaan Kutai ini diketahui melalui peninggalan prasasti Yupa. Prasasti Yupa ini berbentuk seperti tiang batu yang dipahat. Nah, pahatannya berupa tulisan menggunakan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Kalian bisa lihat gambarnya pada layar. Lalu kerajaan Hindu yang kedua yaitu Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini berada di Jawa Barat. Kerajaan ini adalah kerajaan Hindu tertua yang ada di Pulau Jawa. Kerajaan berjaya pada saat dipimpin oleh raja yang bernama Purnawarman. Gambarnya ada pada layar ya. Lalu jasanya adalah membuat saluran irigasi untuk rakyat. Untuk peninggalannya, Kerajaan Tarumanegara meninggalkan prasasti berupa Prasasti Ciarutan, Prasasti Tugu, Prasasti Kebun Kopi, dan masih banyak yang lainnya. Untuk Prasasti Ciarutan, kalian bisa lihat gambarnya pada layar. Prasasti Ciarutan ditemukan di tepi Sungai Ciarutan dekat muara Sungai Cisadane yang berada di Bogor. Pada Prasasti Ciarutan terdapat telapak kaki Raja Purnawarman yang diibaratkan sebagai kaki Dewa Wisnu. Berikutnya ada Kerajaan Mataram Hindu. Kerajaan ini berada di Jawa Tengah. Lalu, kerajaan ini diperintah oleh Sana, Sanjaya, dan Rakai Panangkaran. Kerajaan Mataram Hindu terpecah menjadi dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan Sailendra. Keberadaan Mataram Hindu diketahui melalui prasasti yang berada di Dusun Canggal yang ada di Kedung. Lalu kerajaan Mataram Hindu ini meninggalkan peninggalan berupa ratusan candi yang berada di kompleks Candi Prambanan. Ayo anak-anak, sudah pernah ke situ? Wah, kalau belum, segera sempatkan ke sana ya, karena di sana ada banyak sekali candi dan pemandangannya sangat indah. Di sana kalian untuk kerajaan Hindu yang terakhir yaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini berada di Jawa Timur. Rajanya diantaranya ada Raden Wijaya, Jayanegara, dan juga Hayam Wuruk. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada saat diperintah oleh Hayam Wuruk. Nah, satu yang penting, Kerajaan Majapahit ini memiliki patih yang sangat terkenal yaitu Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada merupakan panglima perang yang sangat hebat. Dia bercita-cita untuk menyatukan Nusantara di bawah Kerajaan Majapahit. Dan sumpah yang terkenal dari Gajah Mada yaitu Sumpah Palapa. Nah anak-anak, itu tadi beberapa kerajaan yang bercorak Hindu yang ada di Indonesia.
Nah, sekarang mari kita bahas untuk kerajaan bercorak Buddha yang ada di Indonesia. Untuk yang pertama ada Kerajaan Mataram Buddha. Anak-anak, Kerajaan Mataram Buddha adalah kelanjutan dari Kerajaan Mataram yang bercorak Hindu yang sudah kita bahas di depan. Setelah dinasti Sanjaya selesai berkuasa, maka digantikan oleh dinasti Sailendra. Raja-raja dinasti Sailendra beragama Buddha, sehingga Kerajaan Mataram berubah menjadi bercorak Buddha. Kerajaan Mataram Buddha ini merupakan salah satu kerajaan besar di Indonesia. Dibuktikan dengan wilayahnya yang luas dan peninggalan-peninggalan berupa candi yang begitu megah. Seperti yang ada pada layar, ini adalah Candi Borobudur, di mana terletak di Magelang, Jawa Tengah. Lalu selain ada Candi Borobudur, ada juga Candi Kalasan, Pawon, dan juga Mendut. Berikutnya ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya awalnya berada di Riau, yaitu berpusat di Muara Takus. Lalu kerajaan ini dipindah di Sungai Musi, Sumatera Selatan. Kerajaan ini berjaya saat dipimpin oleh raja yang bernama Balaputradewa. Pada saat Balaputradewa menjadi raja, kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan memiliki armada laut yang kuat. Peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya diantaranya ada Prasasti Talang Tuwo, Telaga Batu, dan juga Candi Muara Takus seperti yang ada pada layar. Nah, sekarang kita masuk ke kerajaan yang bercorak Islam yang ada di Indonesia. Kita mulai dari Aceh, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia. Kerajaan ini terletak di Lok Sumawe, Aceh Utara. Rajanya diantaranya ada Sultan Malik As-Saleh dan Sultan Malik At-Tahir. Dari Aceh kita menuju ke Pulau Jawa. Untuk kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak memiliki raja diantaranya adalah Raden Patak, Adipati Unus yang bergelar Pangeran Sabranglor, dan juga Sultan Trenggono. Peninggalan dari Kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak yang sampai saat ini masih berdiri kokoh dan dapat dipergunakan untuk beribadah. Yang berikutnya ada Kerajaan Banten. Kerajaan Banten ini terletak di Banten, lalu berjaya pada saat dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Lalu peninggalannya adalah Masjid Agung Banten. Dan yang terakhir ada Kerajaan Gua Talo. Kerajaan Gua Talo ini berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Berjaya saat dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Tahu ya Sultan Hasanuddin? Nah, ini adalah gambarnya. Bergelar ayam jantan dari timur. Peninggalannya adalah Istana Raja Goa. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha, dan juga Islam yang ada di Indonesia. Banyak sekali dari peninggalan kerajaan-kerajaan tersebut terjaga dengan baik dan masih bisa kita nikmati sampai sekarang. Sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang Pak Guru sampaikan bisa menambah wawasan kalian. Akhirnya Pak Guru pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.